Para Presiden terpilih pemilu 2024, Prabowo Subianto buka suara soal polemik tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Prabowo menyebut akan pelajari keluhan masyarakat soal TAPERA dan mencari solusi terbaik. Prabowo Subianto menegaskan akan mempelajari kebijakan TAPERA. Prabowo berjanji akan mencari solusi atas keluhan soal TAPERA. Namun Prabowo tak menjelaskan apakah nanti akan melanjutkan TAPERA atau tidak. Jangan maju dong. Pak, mengenai TAPERA, Pak. Mas Kaisang gimana, Pak? Boleh nggak, Pak? Karena 2027, Pak, Pak. soal Mas Kita Kaisang. akan pelajari dan kita akan cari solusi yang terbaik. Oke? Soal Mas Kaisang Tapi akan gimana, lanjutkan, Pak? Saudara, pagi hingga siang hari buruh berdemo di Patung Kuda Sabta Pesona tolak peraturan pemerintah tentang kewajiban bayar tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Tidak sebanding dengan keadaan premium sebagai bahan bakar subsidi. Faktanya hari ini saya mau tanya kepada kawan-kawan, benar kawan-kawan? Setidaknya ada 6 alasan buruh tolak TAPERA. Di antaranya tidak ada jaminan buruh dapat rumah dan terlalu banyak potongan karyawan di tengah kenaikan upah yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Selain itu buruh juga bingung tabungan perumahan rakyat ini masuk dalam program jaminan sosial atau bantuan sosial. Sebab jika bentuknya jaminan sosial maka pemerintah ikut iuran, bukan hanya perusahaan dan karyawan saja seperti jaminan hari tua. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut terbuka kemungkinan untuk membahas kembali kebijakan TAPERA. Suharso memastikan kebijakan TAPERA butuh partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan kepercayaan publik atas pengelolaan dana TAPERA adalah hal yang krusial. Karena itu Suharso yakin Presiden Jokowi pun membuka ruang dialog untuk mendengar tuntutan masyarakat. Nanti kalau memang mau dibahas kembali, dibicarakan, kenapa tidak menurut saya? Karena kan ini kan negara yang bisa mengundang partisipasi, ya kan? Apalagi kalau Pak Jokowi kan senantiasa meletakkan telinganya itu di jantungnya rakyat. Jadi dengar gitu apa yang begini, kalau kurang gimana dan seterusnya. Kenapa tidak ya menurut saya? Karena asal muasalnya seperti itu ya. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah membatalkan kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Rieke juga mendesak pemerintah membayarkan dulu dana Bapetarum TAPERA pada pegawai negeri sipil peserta yang telah pensiun atau ahli warisnya. Desakan pada pemerintah untuk membatalkan kebijakan TAPERA disampaikan Rieke Diah Pitaloka dalam rapat paripurna DPR. Menurut Rieke, pemerintah memperluas kepesertaan TAPERA ke pekerja swasta dan mandiri, padahal sebelumnya program TAPERA untuk PNS masih banyak masalah. Karena itu menurut Rieke, sebelum karut-marut BP TAPERA dibenahi, ia meminta pemerintah membatalkan program TAPERA. Aceh, kemudian rancangan undang-undang tentang Mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapetarum PNS TAPERA kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal. Dan terakhir, mendesak pemerintah membenahi carut-marut tata kelola BP TAPERA, dan sebelum itu semua dibenahi pimpinan izin, saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Demikian pimpinan, terima kasih. Saudara, organisasi buruh turun ke jalan mendesak pemerintah membatalkan peraturan soal tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Pemerintah membuka kemungkinan membahas lagi kebijakan TAPERA. Kita akan bahas bersama anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Kamru Samad. Ada juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mira Sumirat, dan juga Yenti Nur Hidayat dari Pusaka Indonesia. Selamat malam Pak Kamru Samad, selamat malam Mbak Mira, selamat malam Mbak Yenti. Selamat malam, Mbak. Saya ke Mbak Mira dulu. Mbak Mira, jadi tadi ada 6 poin yang disuarakan kawan-kawan buruh untuk menolak TAPERA. Apa saja poinnya? Baik. Ya, Mbak. Silakan. Ya, Mbak Lili. Jadi yang pertama memang kita
sedang tidak baik-baik saja kondisi si pekerja buruh saat ini ya. Sejak kita COVID-19 kemarin itu banyak sekali kawan-kawan buruh yang di PHK, kemudian juga banyak perusahaan yang tutup, kemudian ditambah lagi dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang mengakibatkan salah satunya adalah upahnya yang sangat murah gitu. Kemudian belum lagi harga pangan yang sangat tinggi luar biasa. Akibatnya tabungan pekerja buruh itu sudah kebuka sejak COVID-19 kemarin gitu. Jadi saat ini kondisi buruh tidak punya tabungan sama sekali. Nah, ketika upahnya murah, daya beli rendah, kemudian tabungan nggak ada, sekarang ini pemerintah malah memaksakan diri untuk kemudian mengambil uang, dalam tanda kutip ya, mengambil uang dengan atas nama tabungan perumahan rakyat yang secara paksa kalau menurut saya, karena itu bersifat wajib, maka dari itu pekerja buruh menolak keras untuk itu. Dan belum lagi hal-hal yang terkait dengan tidak transparansi yang nanti. Mereka seharusnya berkaca pemerintah terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak kawan-kawan buruh yang nggak bisa klaim juga, yang nggak klaim, terutama yang meninggal dan juga PHK di tengah-tengah jalan itu, uangnya puluhan triliun, mangkir. Baik. Di BPJS Ketenagakerjaan dan itu uang tidak bertuan, batalkan gitu Mbak. Oke, saya ke Pak Kamru Samad ya. Pak Kamru Samad, kalau kita mendengar pernyataan Pak Muldoko yang sebelumnya menyatakan tapera itu pasti akan terjadi di 2027. Tapi kemudian Presiden terpilih Pak Prabowo menyatakan akan mengkaji lagi terkait dengan tapera ini. Jadi pertanyaan gini, apakah masih ada kemungkinan tapera akan dibatalkan Pak Kamru Samad? Selamat malam teman-teman. Kalau kita melihat dinamika aspirasi yang begitu besar, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik dari kalangan buruh, pekerja, baik karyawan swasta, mandiri, maupun dari kalangan dunia usaha, tentu pemerintah dan DPR tidak boleh menutup mata dinamika, perkembangan, aspirasi, atau respon publik terhadap keluarnya PP 21 tahun 2024. Namun demikian, untuk membatalkan maka perlu waktu, perlu proses, karena PP 21 itu adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 7 diatur dengan jelas tentang kewajiban bagi pekerja swasta, karyawan swasta maupun mandiri. Jadi di dalam tingkatannya itu di undang-undang. Makanya saya heran Mbak, kalau seorang anggota DPR yang minta PP 21 dibatalkan. Padahal PP 21 itu adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 4 2016, di mana DPR salah satu produk legislasinya pada periode 2014-2019. Jadi kan coba diletakkan dulu. Yang kedua, pemberlakuan pasal 15 dalam PP 21 2024 itu kan nanti 2027, Mbak. Artinya apa? Masih ada waktu. Jadi jika presiden terpilih mengatakan akan mengkaji, memang benar, masih ada waktu untuk melihat lebih mendalam tentang kemampuan ekonomi kita ke depan. Betul. Lalu kemudian mencari formula yang tepat buat pekerja. Tetapi kita juga harus tahu bahwa pekerja swasta, pekerja mandiri dalam 14 tahun terakhir ini itu telah menyerap program penyediaan rumah melalui FLPP lebih dari 220.000 dalam 14 tahun ini. Yang gajinya rata-rata kisarannya kalau data yang kami terima antara 3 sampai 4 juta. Itu berasal dari non-ASN. Non-TNI, non-Polri, 220.000 lebih yang menggunakan fasilitas FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Itu yang sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat, masukkan di APBN, kemudian APBN mensubsidi program tersebut. Dan itu sudah dinikmati oleh masyarakat kita, termasuk pekerja swasta di dalamnya dan juga pekerja mandiri. Oke, saya potong Pak Kamru Samad. Mohon maaf saya potong. Jadi gini, kalau tadi itu kan
Menurut Anda masih ada waktu karena di 2027 untuk mengevaluasi dan juga mengkaji ulang seperti tadi kata Pak Prabowo. Tapi yang jadi pertanyaan saya gini, iya betul masih ada waktu, tapi kan juga masih ada PR yang banyak menumpuk seperti temuan BPK di 2020-2021. 124.000 peserta tapera yang belum dikembalikan dananya, ada yang sudah meninggal, ada yang kemudian ahli warisnya juga bahkan tidak tersalurkan dana pensiun taperanya, ada juga kemudian kalau kita totalkan itu bahkan 567 miliar dan bahkan ini hanya 7 kota sampling. Mbak Yenti nanti akan jelaskan kalau ditotalkan seluruh Indonesia dananya bahkan bisa lebih dari 600 miliar. Apakah ini kemudian bisa selesai PR ini Pak sampai 2027? Saya kira kalau pemerintah sungguh-sungguh untuk mengurai baik yang lalu dan mensosialisasikan kebijakan baru sebagai amanat undang-undang ini, kenapa tidak? Kita punya waktu 36 bulan ya untuk bisa menyelesaikan yang masa lalu kemudian mensosialisasikan manfaat, arah dan membangun kepercayaan. Karena ini kan soal kepercayaan publik juga nih Mbak. Ya kan, kepercayaan publik ketika ada lembaga atau instrumen yang diatur oleh undang-undang mengumpulkan dana publik, kecenderungan pengelolaannya itu dikhawatirkan terjadi fraud. Ya, seperti Asabri, Jiwasraya dan seterusnya. Ini yang harus dibangun kembali. Karena program BP Taperum ini sebetulnya sangat bagus. Karena bisa memberikan subsidi silang dari karyawan yang berpenghasilan di atas 8 juta, Mbak. Kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Baik. Nah, itu yang kita harus lihat dari perspektif manfaatnya. Oke, itu perspektif manfaatnya. Maaf saya potong ya, Iya. Pak Kamrus Samad ya. Saya ke Mbak Yenti. Mbak Yenti, kalau tadi saya katakan data 567 miliar itu dari 7 sampling yang ditemukan BPK, 7 kota saja, 124.000 peserta tapera yang belum tersalurkan. Apa data yang Anda miliki, Mbak Yenti? Ya, kalau kita lihat pada tahun 2018 itu ketika Bapetarum PNS dilikuidasi dan asetnya atau datanya dipindahkan kepada Tapera, BP Tapera, itu ada 5 juta lebih peserta, di mana 1 juta lebih itu adalah pensiunan yang pada tahun 2018 itu harus dibayarkan. Tapi ternyata karena berbagai situasi, kalau kita baca di laporannya BPK itu memperlihatkan bahwa proses penyelesaian transfer aset aja itu baru selesai pada tahun 2021. Nah, kita melihat bahwa nasib yang 2018 sejuta lebih peserta pensiunan itu sudah dikembalikan apa belum? Nah, ketika 2021 laporan BPK menyebutkan, audit BPK menyebutkan bahwa sampling di 7 kota ada 124.000 lebih. Kami di Puskah Indonesia melihat bahwa ini kemungkinannya lebih besar. Jadi kalau 1 juta yang seharusnya 2018 itu dikembalikan, di tahun 2021 ternyata temuan 7 kota aja 124.000. Kalau menurut data kami kemungkinan itu ada 6.000 peserta yang dananya belum dikembalikan sejak 2018. Oke, Mbak Yenti, yang jadi pertanyaan selanjutnya kan gini, yang jadi permasalahan adalah soal tata kelolanya. Kalau tadi Anda katakan ada dana yang belum dikembalikan lebih besar dari 124.000 peserta, lebih besar dari 567 miliar. Artinya kan gini, ketika ada tata kelola yang jadi permasalahan, seperti apa kemudian yang harus dilakukan pemerintah kalau ini dipaksakan harus dilakukan di 2027? Ya, persoalannya tidak sesederhana yang tadi disampaikan oleh Bapak dari Gerindra ya. Karena betul bahwa persoalan masa lalu itu harus diselesaikan. Tetapi ada persoalan yang lebih mendasar terkait sistem mekanisme yang harus diperbaiki. Ketika kita bicara sistem, kita akan bicara regulasi. Kalau tadi Mbak Rike bilang bahwa PP itu yang harus dibatalkan, kalau menurut kami yang harus diperbaiki pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, sehingga nanti itu akan merubah kepada PP yang ada di bawahnya. Kenapa Undang-Undang 4 2016 yang harus diperbaiki pertama? Karena di sana memperlihatkan bahwa aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas itu betul-betul tidak ada di dalam undang-undang ini. Sehingga kemudian PP-nya pun tidak mengakomodir aspek partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi itu. Baik, saya ke Pak Kamrus Samad. Pak Kamrus, kalau tadi Anda katakan memang kita harus melihat dari 2 sisi ya Pak. Kita nggak cuma bisa mengkritisi, tapi juga kita bisa melihat dari nilai manfaatnya. Kalau kita bicara soal manfaat, seberapa besar memang manfaat Tapera buat masyarakat?
Sebelum ada Tapera, kita sudah ada program FLPP. Betul. Iya kan? Dan itu memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, kenapa nggak FLPP aja, Pak? Kenapa harus dibentuk itu Tapera terus lagi? dilakukan tahun ini saja 13 triliun subsidinya untuk FLPP. Iya kan? Dan kedepannya tentu kalau ekonomi kita membaik, penerimaan negara membaik, maka kenapa tidak itu terus ditingkatkan. Oke. Tetapi di saat yang sama kita ingin melakukan percepatan supaya masyarakat berpenghasilan rendah bisa segera mereka memiliki rumah. Itulah kemudian kenapa undang-undang ini disahkan. Dan di dalam penyusunan undang-undang ini diundang unsur pekerja, diundang unsur buruh, diundang unsur dunia usaha. Saya mencari beberapa waktu lalu risalah penyusunan undang-undang walaupun belum periode kami bertugas di DPR, tetapi saya mencoba mencari tahu perdebatan, dialog yang terjadi, siapa saja stakeholder yang terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 4 2016 ini. Jadi jelas risalahnya bahwa sudah melibatkan, tapi kemudian situasi ekonomi kita 2020 sampai 2022 ada COVID dan dampaknya memang harus kita lihat. Tapi karena ini belum berlaku, maka alangkah baiknya pemerintah dalam hal ini BP Tapera, Kementerian Keuangan, PUPR, Tenaga Kerja turun untuk berdialog dengan stakeholder yang akan menjadi objek daripada pelaksanaan program ini. Pekerja, dunia usaha yang dibebankan 0,5, pekerja 2%. Itu yang kita mesti dorong supaya pemerintah turun untuk berdialog, bersosialisasi dan merumuskan yang Mbak tadi sampaikan manfaatnya, karena komite atau peraturan komite BP Tapera ini kan belum dibuat turunan dari PP 21 ini. Masih ada peluang untuk mengadopsi banyak hal yang berkaitan dengan aspirasi yang berkembang baik dari pekerja maupun dari dunia usaha. Pak Kamru Samad, kalau kita bicara soal tata kelola Tapera itu juga kan bisa dibilang sangat berantakan. Karena kalau kita lihat dari temuan BPK saja, nggak cuma soal pengembalian 124.000 peserta Tapera yang belum dikembalikan, tapi juga bicara soal pengembalian dana ganda, Pak. Jadi ada kemudian temuan data-data ganda yang justru dananya dikembalikan. Jadi kerugiannya juga double, kemudian tidak tepat sasaran. Bagaimana kemudian membenahi itu dalam waktu 3 tahun dan meyakinkan publik bahwa kesemrautan ini tidak akan terjadi ketika dana mereka dipotong 3% tiap bulan? Jadi di dalam PP ini sudah diatur ada manajer investasi, ya, kemudian ada bank kustodian yang ditunjuk. Jadi itu semuanya bagian daripada upaya untuk meningkatkan governance, tata kelola dari BP Tapera. Nanti tentu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya menghimpun dana publik, itu perlu betul-betul transparansi. Nah, itu transparansi yang kemudian jadi poin utama yang harus dilakukan untuk meyakinkan masyarakat, begitu Pak Kamrus. Saya ke Mbak Yenti. Penting sekali jaminan itu. Oke, itu jaminannya. Mbak Yenti, poin terakhir, Anda yakin nggak 3 tahun semua tata kelola ini yang semraut ini akan beres? Saya tidak yakin Mbak Livi, karena kita lihat aja dari 2018 sampai sekarang, di mana BP Tapera baru mengelola dana PNS aja, itu udah nggak benar jalannya. Gimana mau akan menambah dana dari kelompok masyarakat yang lebih banyak gitu. Baik, terima kasih Mbak Yenti, terima kasih Pak Kamru Samad. Tadi juga ada Mbak Mira, mohon maaf Mbak Mira karena sambungan Anda kurang baik. Jadi kita akhiri perbincangan kita di Sapa Indonesia malam-malam ini. Terima kasih, sehat-sehat selalu.